Salam selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga mengingatkan bahwa setelah firman ada perjamuan kudus, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami, memberikan kami tidur yang cukup. Sehingga pagi hari ini kami ada di ODP pagi hari ini, kami tahu semua karena anugerah dan campur tangan Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi rema, menjadi kekuatan, jadi pedoman dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau share tentang berbuah di tengah penderitaan yang terambil di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang senang mengalami penderitaan. Kita lebih suka hidup nyaman, sehat, berkecukupan, dan tanpa masalah. Tetapi kenyataannya bahwa setiap orang percaya pasti pernah mengalami penderitaan. Baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi, konflik dalam rumah tangga, ditolak, gagal mungkin dalam pelayanan, atau kehilangan orang yang dikasihi. Dan mungkin ada yang pernah bertanya, Tuhan, mengapa aku harus mengalami semuanya ini? Saya juga pernah bertanya seperti itu. Namun Alkitab menunjukkan bahwa penderitaan bukan selalu tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru seringkali penderitaan adalah proses Tuhan untuk membuat kita semakin berbuah. Pohon yang kuat bukanlah pohon yang tumbuh tanpa angin, tanpa badai, tetapi pohon yang bertahan menghadapi badai. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak hanya ingin kita bertahan dalam penderitaan, tetapi juga tetap menghasilkan buah. Tentunya buah-buah yang manis yang akan dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan adalah proses pemurnian dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 2 berkata bahwa setiap ranting pada aku yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita perhatikan, dikatakan bahwa ranting yang berbuah pun tetap dipangkas. Artinya bahwa bukan hanya orang yang gagal yang mengalami proses, tetapi orang yang setia pun mengalami proses Tuhan. Petani memangkas ranting bukan karena membencinya atau karena tidak suka. Ia memangkas karena menginginkan buah yang lebih banyak. Demikian juga Tuhan. Kadang doa belum dijawab, usaha mengalami kegagalan, pelayanan menghadapi banyak tantangan. Semua itu bisa menjadi alat Tuhan untuk memurnikan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, emas harus masuk ke dalam api sebelum menjadi murni. Semakin tinggi kualitas emas yang diinginkan, semakin panas api yang harus dilalui. Demikian pula iman kita. Penderitaan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi memurnikan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan melahirkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 24, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Banyak orang ingin menjadi kuat, tetapi tidak ada kekuatan tanpa melalui proses yang namanya latihan. Tidak ada ketekunan tanpa ujian. Tidak ada kedewasaan tanpa proses. Karakter terbesar dalam Alkitab dibentuk melalui penderitaan. Yusuf dijual saudara-saudaranya, difitnah istri Potifar,
dipenjara secara tidak adil. Tetapi melalui semua proses itu, Tuhan mempersiapkannya menjadi pemimpin besar. Ayub kehilangan harta, anak-anaknya, kesehatannya. Tetapi ia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Pada akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Bahwa seringkali penderitaan itu menjadi sekolah karakter yang terbaik. Saat semuanya baik-baik saja, kita mungkin mudah berkata, aku percaya Tuhan. Tetapi ketika badai datang, ujian datang, pencobaan datang, iman kita diuji. Dan melalui ujian itu, ketekunan lahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuah di tengah penderitaan. Apa buah yang Tuhan ingin lihat ketika kita sedang menderita? Yang pertama, buah kesetiaan. Ya. Setia ibadah, ya. Tetap melayani, ya. Tetap berdoa, tetap mengasihi Tuhan. Nah, banyak orang mengikuti Tuhan saat berkat mengalir, ya. Saat keadaannya baik-baik saja. Tetapi murid sejati, kita sebagai orang percaya tetap setia ketika air mata mengalir. Yang kedua, buah kesabaran. Nah, seringkali penderitaan mengajarkan kita menunggu waktu Tuhan. Tidak semua doa dijawab seketika. Kadang Tuhan berkata, tunggu. Dan selama menunggu, itulah kesabaran bertumbuh. Ya, saya percaya tidak semua orang suka menunggu. Ya. Yang ketiga, buah kasih. Ya. Orang yang pernah mengalami penderitaan biasanya lebih mampu memahami penderitaan orang lain. Mereka menjadi saluran penghiburan Tuhan. 2 Korintus ayat 1-4 berkata, Tuhan menghibur kita supaya kita dapat menghibur orang lain. Luka yang disembuhkan Tuhan seringkali menjadi pelayanan yang paling kuat. 4, buah pengharapan. Roma 5 ayat 3-5 berkata bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, ya, tahan uji dan pengharapan. Dunia kehilangan harapan saat masalah datang. Tetapi orang percaya memiliki pengharapan karena Tuhan tetap memegang kendali, tetap memegang hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bagi orang yang setia dalam penderitaan. Mazmur 1 ayat 3 berkata bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan bahwa pohon itu tetap berbuah pada musimnya. Bukan karena tidak ada musim kering, tetapi karena akarnya terhubung dengan sumber air. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika akar kehidupan kita tertanam dalam Kristus, kita tetap dapat berbuah walaupun sedang mengalami musim penderitaan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan kita tidak sia-sia dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan melihat setiap air mata. Tuhan menghitung setiap pergumulan kita. Dan Tuhan sedang menyiapkan kemuliaan yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, masalah keluarga, sakit penyakit, tekanan dalam pelayanan. Mungkin juga ada yang kecewa. Yang saya mau katakan di sini bahwa jangan pernah menyerah. Penderitaan bukan akhir cerita. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang mempersiapkan buah yang lebih besar. Tetaplah melekat kepada Kristus. Tetaplah percaya. Tetaplah setia. Dan pada waktunya kita akan melihat bahwa penderitaan yang pernah dialami menjadi tanah subur, tempat Tuhan menghasilkan buah yang melimpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal seperti itu.
percayalah bahwa lewat penderitaan, lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau untuk kita menghasilkan buah. Tuhan mau untuk kita semakin dewasa di dalam Dia. Karena saya percaya tanpa penderitaan, tanpa proses, kita tidak mungkin dewasa di dalam Tuhan. Jadi Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami semua, mengingatkan kami bahwa lewat proses, lewat penderitaan, kami semakin dimurnikan, iman kami semakin dimurnikan, dan padanya kami akan menghasilkan buah, dan kami akan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua, seluruh umat-Mu yang hadir pagi hari ini, Tuhan, dalam menghadapi setiap masalah, penderitaan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk bisa menanggungnya, Tuhan. Terima kasih, demikian juga dalam perjamuan kudus yang kami sudah lakukan. Kami percaya bahwa lewat perjamuan kudus pagi hari ini, kami yang sakit, kami percaya bahwa kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua kami yang hadir pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau sudah berjanji bahwa Aku akan menyertai kamu, Engkau sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan juga doa-doa nanti yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.